Halo, Assalamualaikum. Oke, berhubung kartu filenya udah ada, langsung aja kita mulai semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kelas backend kali ini kita akan masuk ke materi cara koneksi database ke codingan sama cara mengoneksikan tabel dalam database. Untuk lebih jelasnya, kartu file boleh dijelaskan. Sebelumnya udah di-record kan ini ya? Udah. Udah, oke. Kartu file, silakan langsung dijelaskan materinya. Sorry ya semuanya agak telat. Ya, maaf ya guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Minta maaf, minggu kemarin nggak sempat ini karena sedang kurang sehat. Jadi kemarin digantiin ya. Jadi, izin share screen kali ya? Iya, iya. Share screen. Sip. Udah kelihatan belum, guys? Udah kelihatan? Udah. Oke, sip. Pertemuan 3 hari ini kita akan membahas intinya itu mengkoneksikan database yang minggu kemarin dibuat dengan codingannya sih. Jadi ya kan kita fokusnya ke backend ya, jadi cara mengelola data dan lain-lainnya. Jadi kita mengkoneksikan itu, yaitu menggunakan apa? Menggunakan API. Jadi kita akan mendalam mengenai apa itu API, peran API, cara bikin API-nya, terus keuntungannya juga, dan juga mungkin contohnya nanti ada codingannya ya. Kalau teman-teman yang kemarin juga udah sempat bikin database-nya, mungkin bisa ikutan dipraktekin ya. Baik, jadi API. API adalah Application Programming Interface, yaitu sekumpulan aturan yang memungkinkan dua program atau lainnya saling ngobrol, kayak yang di pertemuan satu saya jelaskan. Ibaratnya ada koki dan juga customer. API ini adalah waiters-nya yang mengantarkan atau saling komunikasi antara dua pihak gitu kan. Intinya seperti itu. API itu sebenarnya bukan khusus ke database, tapi API itu juga ke logic dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan sekecil tombol href itu dapat diartikan sebagai API karena API lagi-lagi fungsinya itu mengkoneksikan atau mengkomunikasikan antara dua belah pihak gitu. Lalu peran API dalam sebuah program. Perannya API itu sebagai jembatan dari front end ke back end. Apa itu front end yang dilihat oleh user, interface-nya, experience-nya, sedangkan back end lebih ke server, database, gitu-gitulah. Jadi yang berkaitan dengan sistem ada di back end, tapi yang berkaitan dengan penampilan adanya di front end, seperti itu. Nah, habis itu intinya itu pertukaran data lewat HTTP. HTTP itu tahu ya HTTP apaan ya? Jadi browser gitu, front end mengirim request ke URL tertentu. Contohnya itu kayak saat kamu klik tombol dalam sebuah website atau aplikasi gitu. Tombolnya ini memiliki sebuah fungsi gitu ya. Jadi pas kamu klik tombol tersebut, dia akan mengirimkan sebuah data seperti itu. Nah, API itu codingan yang menjelaskan alur logika si pengiriman data ini. Biasanya itu nggak kelihatan, kayak gitu. Habis itu server memprosesnya, lalu mengembangkan responsnya, biasanya JSON atau XML. Nah, responsnya ini biasanya itu digunakan saat kita masih dalam tahap pembuatan atau development, untuk memastikan bahwa yang kita koneksikan itu nggak ada miss-nya. Nah, cuman kita pakai response itu kalau misalnya kita menggunakan itu bahasa JavaScript. Kalau kita koneksikan database menggunakan JavaScript seperti itu. Jadi kemungkinan di kali ini masih belum kepake ya. Kali ini mungkin nanti kita cuma ngelihat responnya itu melalui echo apakah database berhasil atau tidak dikoneksikan seperti itu. Cuma karena PHP bukan JSON atau tidak berkaitan dengan JS,
kita manggil sendiri, nanti kita tampilkan saat perkodingan gitu ya. Lalu JavaScript di halaman membaca respons, lalu menampilkan memperbarui konten tanpa reload penuh Ajax Fetch API. Nah ini sebenarnya sama aja gitu. Jadi kayak reload sebuah halaman di saat mengirimkan sebuah data, entah mungkin direct dan lain-lainnya gitu ya. Keuntungan menggunakan API, loading webnya lebih gesit. Front-end cuma tarik data yang dibutuhkan JSON tanpa reload halaman penuh, bikin UX lebih cepat dan mulus. Integrasi pihak ketiga, multi-platform, real-time, dan interaktif, ya gitulah. Ntar kita bahas lebih dalam lagi ya. Contoh API itu REST Representative State Transfer. Arsitektur standar yang bangun API, memungkinkan komunikasi antara klien dan server melalui protokol HTTP. RESTful API adalah API yang mengikuti prinsip-prinsip REST yang digunakan untuk mengakses dan memanipulasi seperti itu. What's next ya? Nah, metode RESTful itu ada get sama post. Kalau misalnya kita pakai selain REST itu ada juga fetch, macam-macam lah. Jadi kalau get itu dia itu untuk mengambil atau membaca data dari server, post itu untuk mengirimkan atau menambahkan data baru ke server. Jadi biasanya ya get itu nampilin, post itu ngirim gitu, simple ya. Nah, praktek koneksi database. Nah, ini kalau dalam PHP itu, ini mungkin nanti langsung kita contohin aja. Jadi ya kita langsung contohin aja lah ya codingannya ya. Kira-kira nanti pas dicontohin codingannya ada yang praktekin juga nih? Jadi enak nih nanti nih. Kira-kira kalian bisa ngikutin tuh guys, biar barengan sama Katufel. Ya, tapi sebelumnya database itu dibikin belum dari pertemuan yang kemarin nih? Nah, kira-kira pada dibikin belum tuh database-nya yang kemarin dimentorin sama Kak Dias? Kalau udah, Udah, boleh Kak. coba langsung diikutin aja. Kalau udah bisa diikutin, nanti diikutinnya ada dua cara, antara bisa ngikutin langsung dari kanvanya atau saya ketikin ulang, kalian ngikutin juga. Saya enak kira senyamannya kalian gimana. Oke, langsung mulai codingannya aja kali ya. Iya. Sebentar, saya buka docs-nya dulu ya. Terus new folder. Dan terminal. Oh, Katufel belum pindah ke HTDocs itu? Oh, belum ya? Iya, belum. Tahu kan cara bikin folder di VS Code ya? Sebentar. Oke. Mana ya? Nih. Present something else. Entire screen aja kali ya. Bentar, sebelum ke entire screen. Bentar ya guys ya. Oke sip, ini saya share screen satu, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan sih. Kelihatan ya? Baik, sebelumnya kita tes dulu dengan cara kita buka ininya dulu ya. Kita buka localhost-nya dulu. Localhost, phpMyAdmin buat cek database-nya. Ini ya, to do app ya. Nanti kalau misalnya ada yang belum punya, mungkin bisa dibantu di import aja nanti database ntar saya ekspor, kalian langsung import sendiri-sendiri aja. Nah, jadi database-nya itu kan nama database-nya to do app. Memiliki 3 tabel yaitu kategori, pengguna, dan tugas. Itu menggunakan native PHP ya. Jadi di sini biar kalian langsung pelajari cara logiknya aja. Jadi nggak bertele-tele gitu.
Jadi buat koneksinya itu kita bikin namanya itu config.php. Nah, config ini bisa macam-macam sebenarnya, bisa config, bisa koneksi, senyamannya kalian masing-masing lah. Tapi kalau saya pribadi dalam semua pekerjaan sih selalu menggunakan config ya. Karena kan config itu singkatan dari configuration sebenarnya. Jadi lebih, kalau kamu udah terbiasa juga sih. Oke, jadi kita pakai PHP. Kita buka PHP-nya, formatnya, kita tutup langsung. Oke. Nah, yang pertama kita panggil itu host-nya. Kita panggil sama dengan, karena kita menggunakan exam, karena kita masih nembak ke lokal database, jadi kita host-nya itu ya local host gitu kan. Habis kayak gitu kita masukin username-nya. Username-nya itu pada dasarnya itu semuanya sama, root. Password juga sama, rata-rata kosong semua. Nah, database-nya ini kita masukin nama database. Gitu. Nama database-nya apa? Nama database-nya itu todo_app. todo_app. Oke. Nah, berikutnya apa sih? Kita bikin koneksinya. Ini saya bikin buat koneksi ke database. Caranya gampang banget. Cuman connect sebagai connection. Lalu kita sama dengankan new, habis itu MySQL karena kita menggunakan MySQL, terus kita panggil semuanya. Kita panggil $hostnya, username, password, database-nya. Berikutnya kita akan cek koneksinya dengan cara menggunakan if else statement. If, jika, oke, $connection connect error. Nah, di sini kita masukin die koneksi gagal, on connect error, karena di sini kalau koneksinya gagal atau koneksinya itu error, biasanya dijelasin kalau misalnya ada yang download apa namanya, ada yang download semacam apa ya, ada extension itu bisa ngejelasin tuh, kita tulis apa aja. Bisa di sini saya masih tidak karena Facebooknya baru di restart. Habis itu kita pakai else. Jika echo ini kalau di PHP itu hanya sekedar memanggil. Kalau misalnya berhasil, berarti kan kalau if gagal, berarti koneksi gagal. Tapi kalau misalnya berhasil, cukup echo, koneksi berhasil aja. Nah, ini sebagai patokan kita. Kenapa dibikin kayak gini? Ya biar kita tahu aja koneksinya berhasil apa enggak. Cara tahu dari mana? Kita buka ke sini. Localhost slash nama foldernya. Nama foldernya itu tadi todo app. Masuk nih konfig PHP-nya nih. Buka. Ternyata koneksinya berhasil. Nah, biasanya itu bisa dilihat juga dari inspect di konsol. Nah, karena kita lagi nggak pakai JSON tadi ya. Kalau misalnya kita pakai JSON tuh bakal nampil di sini. Biasanya di mana? Di network. 200, 200. Besok kalau di refresh muncul juga. Cuman, nah, 200. Oke, gitu ya. Di localhost to app config PHP, request-nya get, karena kita koneksi database. Seperti itu. Lalu berikutnya kita bikin yang kategori dulu kali ya. Tadi apa sih? Ya, kategori dulu ya. Kategori. Kategori itu cuma ada ID kategori sama nama kategori. Berarti ada yang tebakan nih, kita pakai get apa post kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke. Di sini kita pakai get aja. Kita pakai get kategori karena kita ingin mengambil data yang ditampilkan pada dalam website. Di pertemuan kali ini kita simpel aja teman-teman ya. Jadi kita benar-benar sekedar menampilkan, kita sekedar mengkoneksikan database seperti itu. Intinya biar bisa disambungin aja gitu kan. Nah, di film berikutnya baru kita bahas create read update atau disingkat dengan CRUD. Nah, jadi kan tadi koneksinya kan ada di config.
setiap kita ingin ada halaman yang berkaitan dengan database, kita harus manggil terus. Kalau di PHP caranya gimana? Gampang, tinggal include config.php seperti itu. Nah, terus kita buka SQL-nya. SQL sama dengan kita select nih. Dari mana? Dari tabel kategori seperti itu ya. Nah, pastiin ini nggak salah ya. Kalau misalnya K-nya huruf kapital, masukin huruf kapital gitu-gitu. Cuma biasanya saya sarankan kalau misalnya ngebikin database ataupun di codingan jangan pernah pakai huruf kapital ataupun spasi. Jadi sekarang kita cek dulu di sini. Di sini huruf kecil ya, nggak ada huruf kapital ya. Oke, terus kita bikin terus kita bikin resultnya. Result. Oke, typo. Resultnya itu ambil dari koneksi query-nya apa? SQL. Dollar SQL. Seperti itu. Itu baru kita bikin. If dollar result. Udah ngerti kan nih? Oke, jadi ini itu nampilin intinya. Dia menampilkan data yang dalam kategori, cuman nggak semuanya benar ya. Karena ini kan dia dari extension emet biasa ya. Kita panggil deh, kita echo kategori yang ditemukan aja kali ya. Kategori yang tersedia. Oke. Nah, while row sama dengan result fetch asok. Echo option value row ID. Coba kita lihat row-nya ID benar. Ada ID ya, ID underscore kategori. Kita masukin ID underscore kategori. Habis gitu titik segala macam. Nah, ini langsung kita panggil titik row terus nama kategori. Nah, kategori optionnya mungkin bisa kita hapus aja lah ya. Tambahin BR ya. Ini bisa ada error nih kalau sudah kayak gini-gini nih. Sintas error dan unexpected token sama dengan ID. Nah, ini kalau saya sarankan nih teman-teman tuh di VS Code udah mudah ya. Kalian tuh bisa banget pakai autopilot. Autopilot ini sangat amat membantu lah. Saya pun juga dalam dunia perkodingan sekarang nggak ada yang nggak pakai autopilot gitu sih. Emang udah sangat membantu banget lah, udah enak banget kalau kita pakai. Kayak gitu. Habis kayak gitu kita bikin kategorinya, kita bikin registernya. Ntar kita balik ke errornya dah. Register dulu. Register.php. Sama aja kita bikin php include config. Habis gitu dollar karena kita pakai email sama dengan apa ya, tes ID, tes example. Oke, terus itu passwordnya password 123. Nah, biasanya tuh kalau masuk ke dunia udah mulai kerja ya, kita tuh diminta buat di hash passwordnya. Jadi hash itu biar passwordnya itu nggak ketahuan lah. Jadi kita tinggal masukin password underscore hash. Gitu. Pakai nama nggak?
Nama ya. Itu sekarang email apa kok aja gitu ya. SQL insert into email password values, email password. Oke. Habis itu if connection query SQL true for successfully else Nah, yang register. Sekarang kita masuk ke yang add tugas. Yang add tugas.php. Ini agak panjang nih. Terus itu kita include lagi config. Nah, sekarang kita panggilin nih semuanya nih. Ada judul tugas, berarti kita masukinnya backend PHP. Ada deskripsi tugas. Nah, ada tugas nih ya, cuma deskripsi doang kalau database ya. Deskripsi. Habis kayak gitu ada ID kategori. Masukin ID. Kita tutup aja ini komen dari sananya. Terus ID pengguna. ID underscore 1 status. Statusnya belum selesai. Tanggal deadline-nya. Kita bikin deadline, jangan tanggal dibuat. Deadline. Nanti ADS-nya nggak usah ya. Oke. Terus kita bisa masuk ke SQL insert to. Nah, ini logika buat apa ya? Udah masuk ke logika di mana kita memasukkan semua yang diinput di atas ini ke dalam database. ID underscore pengguna, habis itu ada pengguna, habis itu ada ID underscore kategori, habis itu ada judul tugas, habis itu ada deskripsi, lalu ada tanggal deadline dan status. Oke. Ini ada values-nya. Values-nya itu yang kita tadi di input ini values-nya. Jadi di sini itu intinya ini kita bikin dulu nih judul tugas segala macam. Nah, ini insert ke dalam database. Isinya tuh ini. Jadi di pertemuan ini karena kita masih mengkoneksikan ke database, biasanya dicek dulu dari codingan ini connect ya nih. Kalau dari codingan ini udah connect, baru kita bisa lanjut ke front end nantinya. Dimana dalam website itu kita tampilin ya form dimana dia user terus langsung connect ke dalam database-nya gitu. Habis itu kita bisa ke if con query. Terus tugas bisa ditambahkan. Habis kayak gitu kalau else-nya error SQL. Ya, kita coba dulu kali ya. Dari 4, oh ini masuk error. Enggak, kita lihat dari sana. Oke, sekarang kita buka localhost-nya. Ini kan tadi config. Kita refresh dulu, sekarang kita lihat yang register dulu. Error di line 8. Kenapa nih errornya? Sudo app users doesn't exist. Oke, di register. Jadi ya, insert into users. Nah, masuknya ke pengguna. Coba sesuai nggak? Kita refresh. Nah,
koneksi berhasil, new record successfully. Cara ceknya gimana? Kita lihat ya. Emailnya itu tes. Passwordnya satu tiga di hash ya. Ke pengguna. Nih, tes example. Nah, ini hash nih. Jadi kalau hash, ini menjaga keamanan data. Namanya tadi nggak kita input ya. Jadi hash itu untuk menjaga keamanan data. Nah, ini berarti udah connect. Karena udah masuk secara otomatis dari VS Code-nya. Gitu. Saya tambahin harusnya nama. Dolar, nama. Sama dengan Firman. Di sininya kita masukin. Set, dolar, nama. Kita tambahin koma. Ke sini refresh. Error online 9 sekarang. Kenapa yang 9 error? Koneksi true. Oke, deh. Sekarang kita cek yang lain dulu ya. Yaitu kategori koneksi berhasil, kategorinya muncul. Coba kita cek dulu kategorinya muncul apa tidak. Oke, ada kuliah sama kerja. Hasil ya. Habis itu terakhir di add tugas. Nah, di add tugas. Oke, koneksi berhasil, tugas berhasil ditambahkan. Kayak gitu. Nah, ini nambah terus nih. Kalau saya refresh terus nih, pas dibuka. Tugas. Nah, banyak. Udah sampai 73. Karena dia kalau di refresh nambah terus harusnya. Oh, jadi kalau di refresh nambah terus. Karena berhasil udah koneksinya. Seperti itu. Itu aja sih. Sebenarnya sih cara koneksinya sih lumayan simple. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kira-kira dari penjelasan Kak Tufel nih, kalau yang masih penasaran tentang RESTful API, boleh tanya-tanya tuh ke Kak Tufel. Atau nanti mungkin filenya mau dibagiin ya kayak? Filenya boleh ntar dikirimin. Tapi udah ada di ini sih di Canva tadi kan di Oh ya, PPT. di Canva ya? Oke. Ya nanti disamain aja dari sana. Mungkin ada yang mau ditanya nih dari teman-teman semua terkait yang tadi sudah dijelasin. Kalau nggak mau nanya dari via apa suara, diketik juga boleh kok teman-teman semuanya. Ada yang mau nanya tuh Kak Tufel? Iya. Tadi kan apa tuh tadi? Bentar. Tadi kan ada yang error line 9 saat tambahin nama Firman. Firman Baris. Nah, itu kenapa ya, Kak? Di line 9, masih di line 9 nggak? Tentang error yang tadi. Oh, yang di register ya. Iya. Bentar ya. Kita cek dulu errornya kenapa. Biasanya tuh nama sih. Biasanya. Saya lagi inspect. Saya lagi tes dulu. Saya juga penasaran soalnya kok error. Nah, simple kan. Harusnya ini benar nggak di sini nih. Ntar saya jelasin kenapa error. Jadi ini errornya itu kalau kalian lihat di line 9, mati screen-nya ya? Mati, mati. Sorry. From screen satu.
Nah, sebentar deh, sebelum saya balikin dulu errornya, jadi jelas. Share your screen. Kelihatan? Kelihatan nggak, Mas Firman? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke, jadi gini, error di line 9. If connection query error sama dengan true. Berarti kan ngomongin kalau SQL-nya benar, berarti kalau dan benar berarti new record created successfully. Nah, ini kita buka ke sini. Nah, udah benar ya. Jadi gini, ini tadi udah saya benerin. Jadi gini, errornya itu karena pas kita insert ke data tabel pengguna, kita insert email dan passwordnya. Sedangkan sini kita values-nya itu ada nama. Nah, namanya di sini kita declare. Jadi harus kita declare dulu. Kita masukin nama, koma, password. Nah, kita ganti contohnya biar kelihatan lah ya. Biar kelihatan kita ganti. Sama yang nanya tadi siapa namanya yang nanya? Yang nanya namanya itu siapa, Mas Firman namanya? Namanya Reza Rabbani. Reza Rabbani. B-nya 1, B-nya 2. B-nya 2, Rabbani. Oke. Terus sekarang kita refresh. Kita lihat di sini, refresh. Nah, masuk. Gitu. Paham nggak? Itu dari Reza, kira-kira gitu tadi yang errornya tuh di situ. Jadi cuman karena declaration buat insert-nya aja. Udah itu doang sih. Lupa dimasukin. Oke, berarti udah kejawab ya errornya di mana. Next, mungkin ada pertanyaan lagi nggak guys dari materi di atas? Oke Kak, kurang paham. Apa nih? Kurang declaration aja. Kurang declaration aja. Oke. Maklumin ya guys, ngantuk. Lagi hujan-hujan, soalnya enak nih kan. Mungkin dari siapa lagi ya? Dari Roger mungkin ada pertanyaan. Jadi di pertemuan ke depan kita bakal masuk ke CRUD Mas Firman ya. Mungkin dibagi dua kali. Kita create read dulu, baru ntar di pertemuan berikutnya kita update sama delete kali ya. Kalau misalnya waktunya sempat kita gabungin, kalau nggak sempat kita bagi dua aja. Iya, siap. Kalau boleh tahu yang praktekin selain saya sama Mas Reza kayaknya, siapa lagi nih? Siapa lagi tuh yang udah praktekin yang tadi udah disampaikan sama Katuvel materinya? Mas Fahri di ini nggak? Dipraktekin nggak Mas Fahri? Mungkin yang udah dipraktekin masih ada errornya, bisa ditanya ke Katuvel. Mana ada yang mau bertanya lagi nih? Kak, mau nanya Gong, kalau Apa buat tuh? manfaat API itu untuk efisiensi pengembang website gimana? Manfaat API untuk efisiensi apa tadi? Pengembangan website. Oh, untuk pengembangan websitenya ya. Iya. Jadi API itu kan koneksi ya. Jadi karena API itu koneksi, jadi otomatis harusnya lebih cepat. Nah, biasanya itu orang menggunakan bisa lupa namanya. Ada orang back end tuh biasanya kasih kita sebuah website di mana isinya itu API semua, tapi itu dikoneksikan ke dalam dikonekkan ke dalam ada format itu JSON, nanti tinggal kita ambil. Biasanya itu kalau kita menggunakan framework yang bersifat MVC model view controller. Nah, buat pengembangannya itu
apa manfaatnya itu ada di waktu biasanya. Karena udah ada semuanya, udah ready semua, jadi kita lebih cepet nih. Karena dia API itu yang dibikin oleh orang backend itu memungkinkan developer buat eh, apa ya, layanan yang udah tersedia gitu. Kayak contohnya kita pengen pakai login dari Google, itu kita bayar apa itu bisa ambil API-nya. Atau nggak kayak contoh Google Maps, pernah dong pasti kalau pakai Google Maps kan, tinggal panggil href, iframe, masukin link Google Maps-nya, nah itu sebetulnya API itu. Jadi API itu mengkoneksikan dari suatu layanan ke layanan yang lain. Sama seperti yang ada dalam database. Database punya layanan, isinya tabel data, server kasih nih layanan dari gue nih, silahkan dikonekin gitu istilahnya. Habis itu juga ada layanan dari pihak ketiga biasanya. Jadi lebih cepat juga buat biasanya itu buat autentifikasi atau enggak buat payment gitu-gitu. Nah, sekarang ada yang baru malah chatbot pakai AI. Nah, AI itu sulit buat dibikin sama orang kan. Tapi udah ada yang mulai menjual jasa AI-nya itu dengan cara kita ngambil API-nya. Biasanya kalau yang itu berbayar sih. Kalau yang buat pembayaran juga sama, biasanya kena biaya admin. Habis itu ada pemisahan antara front end dan back end. Codingannya lebih jelas. Jadi si back end paham harus ngapain, si front end pun juga udah tahu harus ngapain. Lalu API itu efisiensi karena apa lagi ya? Reusable sih biasanya sih. Bisa digunakan berulang-ulang kali biasanya. Habis kayak gitu, apalagi ya? Banyak sebenarnya. Maintenance bisa lebih mudah, keamanan lebih bagus, dukung juga buat mobile karena sama ntar sistemnya. Lebih enak, lebih cepet lah. Biasanya ya gitu aja sih. Jadi lebih banyak manfaatnya buat pengembangan website ya karena itu tadi waktunya lebih cepet, kita bisa koneksi sama dengan pihak ketiga yang membongkar ininya lah, yang membongkar apa API-nya gitu. Kayak Google biasanya. Habis itu ada lebih jelas pemisahan antara front end dan back end-nya, bisa dipakai berulang-ulang kali, maintenance lebih gampang, keamanan juga lebih bagus, sama udah sih itu aja sih. Oh begitu ya kak. Berarti penting ya Gitu. penggunaan API itu ya. Sama wajib nggak sih Di pakai API? jadi gini, API itu kalau misalnya kita ngejelasin secara perkodingan ya, itu selalu dipakai Mas Roger. Jadi kalau misalnya orang bilang, gue bikin nggak pakai API gitu, itu bohong, nggak mungkin. Karena API itu tuh nggak dideklarasikan sebagai API gitu, ngerti nggak? API itu hanya sebuah sebutan yang menjelaskan mengenai logik biasanya. Kayak contohnya, kayak tadi tuh kita menggunakan koneksi antara database dan juga front end tuh, nah itu API. API-nya itu gimana? Bisa kita mengkoneksikan database dengan tabel-tabel gitu kan. Habis dan juga kita menggunakan insert-nya. Nah, insert itu sebenarnya API. Sama kayak contohnya kita ngambil link dari Google misalnya buat Maps dan lain-lain. Nah, itu kita juga manggil API-nya seperti itu. Jadi dibilang wajib apa enggak, ya semua orang kalau pengen bikin website pasti pakai API gitu, karena diperlukan sekali gitu. Secara sadar ataupun tidak, pasti menggunakan API lah intinya. Oke kak, makasih penjelasannya. Sama-sama. Ayo, ada nanya lagi kan nih? Ingat, kalau misalnya nggak mau nanya, biasanya tersesat di jalan. Mumpung ada kesempatannya, silakan bertanya aja. Jangan takut kelihatan nggak ngerti lah, mendingan nggak tahu nanya daripada nggak tahu selamanya gitu kan. Tapi kayaknya udah pada nggak mau nanya nih Mas Firman nih. Gimana Mas Firman nih? Oke, kalau udah nggak ada yang mau nanya lagi, kita tutup aja kali kelasnya ya, Kak. Tutup aja boleh. Oh, mau ini, buat dokumentasi dong. Tolong Oh, buat dokumentasi on cam berarti ya? on cam dong. Baik, baik. Hmm. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sip.
Makasih ya semuanya yang udah join kelas malam ini. Sorry kalau agak telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.